Hai teman-teman, Kamis Manis. Tetap semangat ya dengerin Pantan Rohani dengan Nia dan Feby di Surabaya. Saudara-saudariku yang dicintai Tuhan, dalam budaya-budaya kita, sebelum orang-orang tua meninggal dunia, umumnya mereka akan mengumpulkan anak-anak, cucu-cucu, dan keluarga besar untuk memberikan nasihat, wejangan, atau bahkan wasiat. Isinya bisa macam-macam. Bisa pesan untuk menjaga nama baik keluarga, hidup bersaudara satu sama lain, tidak boleh bermusuhan, dan mengelola harta warisan secara baik agar hidup mereka selalu terjamin. Tuhan Yesus sebelum terangkat ke surga, Ia memberikan pesan sekaligus wasiat dan perintah kepada ke-11 murid untuk pergi ke seluruh dunia dan memberitakan Injil kepada segala makhluk. Tanah airku Indonesia, pada yang benar kita harus tunduk. Pergilah ke seluruh dunia, beritakan Injil pada segala makhluk. Perintah untuk memberitakan Injil sangat penting bagi kehidupan gereja, sebab tanpa pemberitaan Injil tidak akan ada iman, tanpa iman tidak akan ada orang yang percaya, tanpa orang yang percaya tidak akan ada gereja, tanpa gereja tidak akan ada generasi-generasi lain yang mengenal Tuhan, dan tanpa generasi yang mengenal Tuhan tidak ada pewartaan Injil. Itulah mengapa Yesus sangat merindukan, memerintahkan dengan sungguh agar para murid pergi memberitakan Injil ke seluruh dunia. Bukan saudara, juga bukan kerabat. Kalau bertemu, selalu pakai cium. Yang percaya dan dibaptiskan selamat, tapi yang tak percaya akan dihukum. Saudara-saudari terkasih, perintah Yesus dari zaman ke zaman menggerakkan begitu banyak orang untuk memberitakan Injil. Mulai dari para rasul, terus-menerus dari generasi ke generasi, akhirnya juga sampai Santo Fransiskus Xaverius yang kita peringati pestanya pada hari ini, pelindung karya misi, seorang misionaris ulung yang menjelajahi negara-negara, termasuk datang sampai ke Indonesia, ke Maluku, untuk memberitakan Injil, memberitakan kabar gembira. Dan perintah Yesus tidak boleh terhenti pada satu generasi dan satu masa tertentu. Perintah ini juga ditujukan kepada kita, agar kita juga pergi dan memberitakan Injil kepada banyak orang, kepada segala makhluk. Bentuk pewartaan Injil bisa macam-macam. Sebagai orang tua di keluarga, memberitakan Injil artinya mengajar anak-anak kita tentang iman Katolik, supaya mereka mengenal Allah Tritunggal yang Maha Kudus, semua tradisi dan kekayaan rohani Gereja Katolik. Peran mereka sebagai pendidik pertama dan terutama dalam keluarga bagi anak-anak, guru, imam, suster di sekolah atau di lembaga-lembaga lain adalah pendidik-pendidik kedua. Pendidik pertama dan terutama adalah orang tua, mewartakan Injil, mengajar anak-anak tentang iman. Bentuk yang lain adalah kita berbuat seperti Yesus, mengunjungi orang-orang sakit, memperhatikan orang-orang yang menderita dengan doa, hiburan, kunjungan, pengertian, kehadiran, dan juga menyisihkan sedikit dari apa yang kita miliki, supaya mereka juga boleh mengalami kebahagiaan. Mewartakan Injil juga artinya berbuat seperti Yesus, menjadi sahabat orang-orang yang berdosa, tanpa harus berdosa. Kita tidak boleh menjauhi orang-orang yang berdosa, kita harus menjadi sahabat mereka. Sebab persahabatan yang tulus, penerimaan adalah pintu masuk mereka menuju pertobatan. Seringkali orang-orang yang berdosa ini menjauhi kita karena kita sudah menjaga jarak. Bagaimana mereka mau kembali ke jalan yang benar jika kita tidak menjadi seperti Yesus, mewartakan pengampunan, mewartakan pertobatan, dan juga mau menerima kembali mereka hidup di jalan yang benar. Bentuk lain pewartaan Injil adalah kita membebaskan orang-orang dari jalan kegelapan, dari kuasa-kuasa setan yang mengungkung dan mengikat mereka.
Kita menunjukkan jalan yang benar dengan perkataan dan perbuatan kita, agar mereka melihat terang dari Tuhan sendiri, dan pada akhirnya mereka juga mau tertarik untuk mengikuti jalan Tuhan itu. Dan masih banyak cara lain bagi kita untuk memberitakan Injil. Hari Minggu wajib pergi ke gereja untuk bersyukur atas segala rahmat-Nya. Bagi muridnya, Yesus turut bekerja dengan tanda-tanda yang menyertainya. Singkatnya, perintah untuk memberitakan Injil kepada segala makhluk adalah perintah yang sangat penting dalam kehidupan menggereja bagi setiap murid Kristus. Bukan hanya para imam, uskup, dan biarawan-biarawati, tapi semua orang yang dibaptis dalam nama Tuhan. Sebab tanpa pemberitaan Injil, tidak ada iman. Tanpa iman, tidak ada orang yang percaya. Tanpa orang yang percaya, tidak ada gereja. Tanpa gereja, tidak ada generasi-generasi berikut yang percaya kepada Tuhan. Dan tanpa generasi berikut yang percaya kepada Tuhan, tidak akan ada lagi pewartaan iman kepada generasi-generasi lain. Salam dan doaku, saya Romo Yonas dari Bible Center Sukajadi, Batam. Tuhan memberkati. Et benedictio Dei Omnipotentis, Patris, et Filii, et Spiritus Sancti, descenda super vos et maneat semper. Amen.